Ibu berkenan untuk bisa meluangkan waktu dalam kegiatan sosialisasi pemetaan aset yang ada di sekolah kita sebagai penunjang daripada proses pembelajaran yang nantinya akan memberikan dampak yang positif kepada murid. Salam salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati wali murid dan anak-anak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, maksud dan tujuan daripada dikumpulkannya Bapak Ibu sekalian di sini adalah bagaimana kita sama-sama membuat pemetaan terhadap aset-aset yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekolah yang nantinya akan kita gunakan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Mungkin kalau Bapak Ibu bicara aset yang tergambar apa Bapak Ibu? Dari saya Pak, aset itu contohnya seperti buku termasuk aset. Ya, buku ya Bu ya. Elektronik termasuk laptop. Laptop itu dia aset. Jadi kalau tergambar, kalau kita bahwa aset itu lebih kepada benda, ya Bu ya. Nah, padahal sebetulnya aset itu jenisnya banyak. Jadi pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan apa saja sih sebetulnya modal aset yang harus dimiliki oleh sekolah. Yang nanti Ibu sekalian, sekolah ini adalah sistem biotik dan abiotik. Kalau yang biotik berarti terkait dengan orang-orang yang ada di dalam lingkungan sekolah, yaitu di situ ada guru, kepala sekolah, ada penjaga sekolah, ada murid, ada wali murid. Kemudian ada lingkungan abiotiknya. Lingkungan abiotiknya yang ada di sekitar sekolah, baik itu sarana prasarana ataupun lingkungan. Aset itu ada 7 jenisnya. Ya, aset yang bisa dijadikan modal itu ada 7 jenisnya. Ada modal manusia, ya, asetnya manusia. Kemudian ada aset sosial, ada aset politik, kemudian aset fisik, aset lingkungan, dan aset modal agama dan budaya, dan yang terakhir yaitu aset finansial. Kita bisa memanfaatkan aset, artinya kita tidak berpikir berbasis masalah, bukan. Kalau berpikir berbasis masalah itu gini, kita pengen melakukan kegiatan A, tapi untuk melakukan kegiatan A itu ternyata banyak sekali kendalanya dan akhirnya kita tidak bisa melakukan. Nah, itu namanya berpikir berbasis masalah. Tapi kalau kita berpikir berbasis aset, untuk melakukan suatu kegiatan A, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekolah, bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan bermusyawarah tentang bagaimana kita memanfaatkan aset yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu dari modal manusia. Kalau kita lihat dari modal manusia, di sekolah kita di sini sudah 75% ya, karena guru kita ini yang PNS-nya lebih banyak, artinya 75% guru kita ini sudah PNS dan juga sudah bersertifikasi. Adalah aset utamanya, modal utamanya manusia itu yang pertama, gurunya sudah S1 semua, artinya sudah masuk standar pendidikannya sudah masuk S1 semua. Kemudian tenaga IT-nya ya, terus operatornya juga S1, S1-nya sudah sesuai, S1 komputer juga gitu ya. Nah, kemudian selain guru yang memang sebagai kunci dari keberhasilan suatu lembaga sekolah, kita juga bisa memanfaatkan atau memberdayakan orang butuh nih sosialisasi tentang kesehatan.
Kira-kira aset yang harus kita manfaatkan yang ada di sekeliling kita apa? Yang manusianya. Bidan. Nah, kita juga dekat dengan bidan. Ada ya bidan desa. Kita untuk mengenalkan anak-anak kita tentang belajar mengenai tumbuhan dan bagaimana pemeliharaannya, kita bisa memanfaatkan atau memberikan petugas kehutanan. Kan kita di sini ada yang petugas kehutanan. Contohnya Bu Fitri. Nah, ini kan wali murid yang bisa contoh Bu Fitri wali murid yang punya keterampilan buat sangke dari bahan bekas. Ya, kita ajak bersama untuk membuat atau untuk mengarahkan anak, membimbing anak membuat hasta karya itu. Nah, seperti itu namanya modal manusianya. Ya. Kemudian modal sosial. Kita kan sudah ada ya, kita masuk di organisasi keguruan ya, ada KKG, kepala sekolah ada, K3S, jabatan aparat desa, politik. Ini modal politik ini lebih kepada bentuk kerjasamanya. Ya. Kemudian modal fisik. Nah, kalau modal fisik ini terkait dengan bangunan. Ya, kalau modal fisik kita ada tempat pembelajaran anak, belajar, kemudian buku, buku, komputer, proyektor, yang bentuknya fisik itu namanya modal fisik. Kita tanya ke anak-anak, kalau belajar pakai proyektor gambar dengan ada suaranya, gimana kira-kira? Perasaannya seperti apa? Lebih enak. Kemudian modal lingkungan. Kira-kira kalau modal lingkungan apa? Di sekitar kita Bapak Ibu. Sekolah kita berarti kan dekat dengan lapangan, ya kan? Lapangan bisa dijadikan sebagai sarana olahraga, ya kan? Kemudian apa lagi? Halaman sekolah bisa, kemudian kebun sekolah. Kemudian modal agama dan budaya. Ini yang keenam, modal agama dan budaya. Jadi modal agama dan budaya tadi itu kita di sini dekat dengan musola. Kemudian budaya, yang budayanya pembiasaan 5S. Ya, 5S apa? Senyum, sapa, salam, terus sopan santun. Menjalin kerjasama dengan komunitas kesenian yang ada di sekitar kita. Ya, di sini ada jarana, pencaksilat, ya. Di sini kan ada pencaksilat, ya kan. Itu juga bisa dijadikan aset. Kemudian yang terakhir yaitu modal finansial. Kalau modal finansial itu artinya ya terkait dengan dana operasional, ya kan. Kalau setiap sekolah itu pasti ada yang memiliki dana operasional. Dari paparan ini nanti kita akan coba diskusikan bersama kira-kira apa saja ya aset apa saja yang perlu ditambahkan dari aset modal manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan, agama dan finansial yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar untuk anak-anak kita ataupun sebagai penunjang daripada kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Saya persilakan dari Ibu Kepala Guru, kira-kira apa Bu? Pergunakan, karena memang kita sudah memiliki contohnya Chromebook untuk kelas tinggi seperti kelas 6. Silakan dilatih anak-anak dengan menggunakan Chromebook. Kalau layar LCD silakan kelas tinggi, tidak kelas 6 aja. Dari kelas 4 silakan mau dipergunakan, mau dipakai, monggo. Yang penting dijaga, diperhatikan, jangan sampai hilang. Itu saja Pak, kira-kira masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru untuk waktunya yang diberikan. Di sini saya akan sedikit menambahkan ya. Jadi untuk modal manusia tadi, di sini bisa kita menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian. Jadi untuk masalah terkait kegawaan anak-anak, kemudian bahaya narkotika seperti itu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya usul Iya. lahan yang di samping sekolah itu bagaimana kalau kita tanemin apotek hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya bisa menjalin kerjasama yang baik antara masyarakat dan murid-murid sekolah dan guru. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas masukan-masukan. Artinya di sini Bapak Ibu telah memberikan respon yang positif bagaimana kita bisa memanfaatkan dan memetakan aset-aset yang ada di lingkungan kita sebagai penunjang daripada proses pembelajaran dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Begitu saja penyampaian untuk pemetakan aset pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.